Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaful Arifin, NIM di 400 150 100 dari kelas Praktikum D. Eh, Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Praktikum Instalasi Residensial pada modul ke-6. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer sendiri itu adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagi sumber data. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis jaringan komputer. Nah, di sini kita lihat ada 7 jenis jaringan komputer. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Jadi PAN ini merupakan jaringan komputer pada lingkup area yang cukup kecil. Contohnya digunakan pada rumah, di rumah contohnya pada keperluan untuk internet serta printer dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada LAN, Local Area Network. LAN ini lebih besar daripada PAN, tapi juga bisa dibilang relatif kecil juga karena penerapan sistem jaringan ini contohnya pada sekolah, komputer, ataupun di rumah. Kemudian ada CAN, Campus Area Network. Sesuai dengan namanya, eh, pada CAN ini terbatas ruang lingkupnya itu pada area kampus atau akademisi. Contohnya penggunaannya itu pada praktikum, kemudian pada kelas, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang keempat ada Metropolitan Area Network. Jadi sesuai namanya metropolitan. Jadi daya lingkup, ruang lingkup dari jaringan ini itu pada kota. Dia memiliki jaringan yang sama dalam satu kota. Kemudian ada Wide Area Network. Wide berarti luas ya. Tapi dia itu luas, bisa dia katakan areanya itu pada geografis tertentu. Misal dalam satu negara di Indonesia saja dan nah seperti itu misalkan. Kemudian yang kedua ada internet. Nah, bisa ketahui sendiri bahwa internet ini merupakan jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita bisa memperoleh informasi dari seluruh penjuru dunia dengan internet ini. Nah, bisa kita gunakan smartphone, PC, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir ada VPN, Virtual Private Network. Nah, VPN ini bisa dikatakan bisa menjadi salah satu solusi ya untuk penyediaan koneksi internet yang lebih aman. Karena VPN ini dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Oke, tapi di sini pembahasannya pada video ini lebih pada salah satu penghubung dari jenis-jenis jaringan komputer. Contohnya, ya ini adalah kabel UTP. Nah, apa itu kabel UTP? UTP sendiri kan unsealed twisted pair. Jadi unsealed. Dia merupakan sebuah kabel yang tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium. Nah, ini perbedaannya dengan STP. STP berarti kan dia sealed twister. Hanya di sini. Kalau STP dia ada pelindungnya menggunakan aluminium. Nah, karena tadi di kabel UTP itu tidak memiliki pelindung. Kabel jenisnya itu dia kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Nah, pada kabel UTP ini ada beberapa warna. Ada biru, putih biru, coklat biru, jingga biru, jingga putih, hijau, dan hijau putih. Nah, dia memiliki beberapa fungsi tersendiri. Contohnya jingga putih, putih jingga. Nah, dia tuh fungsinya sebagai pengantar paket data. Kemudian begitupun juga hijau, putih hijau, dia juga sebagai pengantar paket data. Nah, sedangkan pada biru, putih biru, dia sebagai pengantar paket suara. Sedangkan putih coklat, dia sebagai pengantar tegangan DC. Nah, itu. Nah, ada beberapa jenis sambungan dari kabel UTP. Yang pertama ada kabel straight through, yang kedua ada crossover, dan yang ketiga ada rollover. Nah, tapi di sini kita akan bahasnya pada kabel straight through dan kabel crossover saja. Oke, yang pertama di sini kita lihat ada kabel straight. Jadi apa itu kabel straight?
Electrope ini adalah sebuah sambungan kabel yaitu yang memiliki cara pemasangan itu sama antara ujung satu dengan ujung yang lain. Jadi pada konektor 1 dan konektor 2 itu memiliki sambungan kabel yang warna tadi itu memiliki posisi yang sama. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi pada konektor pin 1 pada konektor 1 dia dihubungkan pada pin 1 pada konektor 2, pin 1 pada konektor 1 dihubungkan dengan pin 2 pada konektor 2 dan seterusnya sampai di pin 8. Jadi warna pada pin 1 sampai pin 8 pada konektor 1 dia itu sama dengan warna pada pin 1 sampai dengan pin 8 pada konektor kedua. Nah, tipe kabel Strecktron ini dia biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya router dengan switch, komputer dengan switch, dan komputer dengan hub. Nah, namun karena tadi dia itu memiliki antara ujung dengan ujungnya itu sama pemasangannya, maka bisa dikatakan dia itu tidak bisa berbagi data, tidak bisa digunakan untuk berbagi data karena contohnya di konektor 1 dia sebagai pengirim. Nah, karena di konektor 2 dia terhubungnya sama, di sini dia sebagai pengirim juga. Maka pengirim dengan pengirim dia tidak bisa berkomunikasi karena sama-sama mengirimkan, tidak ada yang menerima data. Nah, seperti itu sederhananya. Kemudian yang kedua ada kabel crossover. Jadi kabel crossover ini dia memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektornya. Nah, bisa dilihat di sini pada penyusunan crossover dia itu pada pin 1 ya, pada pin 1 pada konektor 1 dia itu terhubungnya dengan pin 3 pada konektor 2, pin 2 pada konektor 1 terhubung pada pin 6 pada konektor 2. Kemudian di sini pin 3 pada konektor 1 terhubung dengan pin 1 pada konektor 2 dan pin 6 pada konektor 2 pada konektor 1 terhubung dengan pin 2 pada konektor 1. Jadi intinya hanya membalik antara TX plus ke RX plus dan sebaliknya. Nah, itu. Di pada pin-pin tertentu saja dia tidak sama pada konektor 1. Harus dibalik. Nah, jadi kita lihat di sini warnanya pun juga berbeda urutannya kan. Nah, urutannya berbeda. Nah, pada tipe crossover ini, dia biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya, antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Sebenarnya pada kabel crossover ini bisa dikatakan sebagai sambungan peer-to-peer. Nah, jadi dengan sambungan ini tuh bisa berbagi data, bisa berbagi koneksi satu sama lain, bisa berbagi informasi. Karena tadi di sini bisa dikatakan contoh konektor 1 dia sebagai pengirim, di konektor 2 dia bisa sebagai penerima. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan karena kurangnya ilmu saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.